Sahbihi ajma'in amma ba'd. Dalam kesempatan pada akhir Ramadan ini izinkan Allah menyampaikan materi tentang fikih zakatnya fitrah. Zakat fitrah. Pertama, apa itu zakat fitrah? Apa itu zakat fitrah dulu pengertiannya. Daripada dinukil, daripada kita mu'tamad ini syariah karangan daripada Syekh Zuhairi adalah kadar harta tertentu atau berupa makanan pokok. Katanya ada katanya berarti apa? Ada kata intinya berarti makanan pokok yang wajib dikeluarkan saat tenggelamnya matahari. Jadi ada waktunya. Saat tenggelamnya matahari terakhir Ramadan. Jadi kalau ini sudah 1 Syawal, itu boleh aja. Tapi sebelum Ramadan bagusnya. Tapi waktu Idul Adha, nah itu boleh sampai sembahyang Idul Adha. Atas setiap mukallaf dan ditanggung nafkahnya. Nah, nanti kita bahas satu-satu siapa yang penerima zakat dan siapa yang membayar zakat. Adapun nama lain daripada zakat fitri adalah fitrah. Nah, jadi artinya suci. Jadi ada yang namanya fitrah itu namanya itu adalah artinya adalah suci. Nah, adapun nama lain daripada zakat fitrah disebutkan juga itu adalah mensucikan atau membersihkan jiwa. Adapun daripada hukum zakat fitrah itu adalah wajib. Nah, tidak sunnah tapi wajib. Sampai anak kecil itu wajib juga. Tapi siapa yang membayarkan? Nah, membayarkannya itu adalah orang tuanya atau walinya. Nah, jadi diwajibkan untuk siapa? Nah, jadi siapa yang wajib membayar zakat ini? Kayak kita nih wajib lah. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, itu ada 3 golongan yang wajib membayar zakat. Pertama itu adalah muslim. Nah, jadi yang ada KTP-nya Islam berarti itu wajib membayar zakat dulu. Wajib dulu. Nah, habis itu pula ini tetamu dengan Ramadan. Nah, atau terbenamnya matahari di waktu terakhir Ramadan. Nah, jadi sini tetamu namanya Ramadan. Nah, kalau misalnya nih ada yang wafat atau meninggal sebelum matahari terbenam atau maghrib di saat 30 Ramadan. Nah, berarti apa? Berarti sidin belum penuh mendapati Ramadan itu, maka mereka tidak wajib. Maka yang meninggal itu tidak wajib. Tapi misalnya ada yang meninggal setelah wafat, ketika setelah matahari terbenam malam hari raya waktu belatupan Ramadan itu, belatupan hari raya petasan itu, nah itu karena sidin sudah melewati 30 Ramadan penuh, maka sidin wajib zakat. Itu kaidahnya. Mendapati bulan Ramadan dan amal pertengahan ada. Ya terakhir Ramadan ya temannya. Lalu mempunyai kelebihan makanan yang pokok. Nah, insya Allah bulan ini banyak aja makanan pokok lainnya. Kira-kira sekarung 2 karung maka ada rasa gudang. Nah, lalu siapa aja yang diprioritaskan untuk membayar zakat? Atas dibayarkan zakat fitrah itu atasnya. Nah, yang pertama dulu jangan membayarkan mama dulu, jangan membayarkan anak dulu, bayarkan diri sendiri dulu. Nah, habis itu hanya siapa? Anak kah istri? Nah, hanya istri dulu. Ya kelompok. Nah, habis istri kan siapa? Nah, hanya anak yang masih kecil. Jangan anak yang sudah jadi guru, yang sudah jadi polisi, ya jalamba. Nah, jadi diri sendiri dulu. Habis itu istri, habis itu anak yang masih kecil atau anak yang masih belum gawi atau anak yang masih belum gali. Nah, mbah tuh hanya abahnya. Nah, abah masih ada abahnya. Habis itu hanya ibunya. Nah, hanya tuh habis itu terakhir hanya anak dewasa yang tidak mampu. Nah, dewasa cuma yang tidak mampu bayar zakat. Misalnya bang siapa? Mohon maaf ada anak cacat atau misalnya ada sakit atau dihilangkan jiwanya. Nah, ini ada kaidahnya. Misalnya nih, kalau ulangi lagi ada wafat
atau meninggal sebelum terbenamnya matahari malam Idul Fitri. Ini misalnya kita Rabu hari raya, Rabu kan Kamisnya hari raya kita. Rabu. Nah, misalnya hari Rabu hari raya kita nih. Habis itu ada Selasa. Selasa ini maghribnya itu habis dengan Ramadan. Nah, lalu Sidin ini meninggal asar. Jadi kan Sidin belum bertemu namanya terbenam matahari atau maghribnya Ramadan atau maghribnya Idul Fitri, ya lah. Nah, jadi Sidin ini asar meninggal wajib ke kada zakat bu? Kada wajib. Karena apa? Karena Sidin belum sampai habis tetamu sama terbenamnya matahari bulan Ramadan, bulan Idul Fitri itu Selasa maghrib. Nah, jadi perbatasan antara bulan Ramadan ke Syawal itu adalah maghrib, terbenamnya matahari atau ajak maghrib. Nah, itu perbatasan antara maghrib dan Syawal. Nah, misalnya kada tetamu namanya habisnya Ramadan atau maghribnya, nah itu berarti inya tidak wajib zakat. Nah, itu orang yang wafat. Nah, misalnya bang orang yang lahir sebelum terbenamnya matahari Idul Fitri atau sebelum terbenamnya matahari hari Selasa, nah itu wajib kada. Nah, amunnya inya sebelum, berarti inya tetamu namanya Ramadan walaupun hanya sedetik atau sejam, nah itu wajib zakat. Wajib zakat. Misalnya ada yang melahirkan maghrib, misalnya ada yang melahirkan zuhur atau asar hari Selasa, waktu itu Ramadan belum berbuka lagi, melahirkan taknya keluar bayinya. Ya kalau asarnya nih, maka inya tetamu namanya Ramadan, maka inya wajib zakat walau inya sejam aja. Sedetik bang, ya wajib inya sedetik. Misalnya tak keluar habis itu aja Allahu Akbar, nah inya wajib zakat. Misalnya inya lahir malam hari raya bang bu, kada tetamu namanya Ramadan, wajib ke kada zakat bu? Kada, maaf sudah. Kayak itu juga amunnya masuk Islam ini misalnya malam hari raya, kada tetamu namanya Ramadan, wajib zakat kada bu? Kada, paham sudah. Nah, adapun daripada waktu membayar zakat. Waktu membayar zakat itu sudah ditentukan mulai. Misalnya baru Ramadan lagi membayar zakat kok pada diterima. Ini ada 5 waktu, ada 5 hukum juga dalam menentukan waktu zakat fitrah. Ada haram, sunnah, boleh, makruh dan haram. Nah, wajib, sunnah, boleh, makruh dan haram. Nah, lengkap. Pertama wajibnya, waktu wajib membayar zakat itu adalah ketika matahari terbenamnya matahari terakhir bulan Ramadan. Nah, itu malam Idul Fitri. Lalu amun sunnah bang, waktu abdulnya bang kapan? Nah, itu ketika ba'da subuh, Rabu nih, ba'da subuh sampai pelaksanaan Id. Itu hari Rabu. Hamba subuh sampai sembahyang Id. Itu waktu yang abdul. Nah, amunnya boleh bang, nah sekarang bang boleh seluruh Ramadan, mulai 1 sampai 30 Ramadan itu adalah waktu yang boleh. Nah, amunnya makruh bang apa? Nah, setelah sembahyang Id sampai terbenamnya matahari hari itu, hari Rabu. Nah, amunnya haram bang apa? Nah, itu kalaunya sudah dua Syawal atau setelah 1 hari bulan 1 hari Idul Fitri hari Jumat, berarti kada boleh lagi biar membayar zakat. Amunnya membayar zakat waktu tanggal 2 Syawal bang, nah itu termasuk qadha. Jadi bukan lagi bayar zakat. Kalau sekarang bang bayar zakat, nah silahkan aja. Karena ini biasanya ramai sudah di toko-toko atau toko-toko beres. Hafal zakat fitrah ya. Berapa takarannya daripada zakat fitrah? Nah, ini jangan sampai kita kada tahu orang menjual beres daripada kita. Jadi takaran zakat fitrah itu adalah 1 syah ya, dalam kitab klasik. Atau berapa dalam fikih Syafi'i? Nah, dalam fikih Syafi'i itu adalah 2,5 kilo. Nah, 2,5 kilo atau 3,5 liter. Nah, itu adalah taraf minimalnya. Amun labihan kan ulun bisi 10 karung nih anak membawa bepekap ke Basnas ke
ambil zakat, ya ada apa-apa. Bagus kan? Bagus ini sebelum tahun sekarang dapat. Minimal itulah. Minimal ya. Nah ini adalah peraturan menteri. Nah, Kementerian Agama RI nomor 52 tahun 2014. Nah itu sudah ditentukan bahwasanya satu syak itu 2,5 kilo. Atau amunnya pendapat misalnya dijaga-jaga juga nih, dilabihi juga nih di tukang barasnya, satu syak itu 2,75 atau satu syak 2,75 atau 3 kilo ada pembedanya. 5 kilo kan banyak ya, kenapa? Tapi ada juga yang berbeda pendapat daripada Syekh Habib Al-Hasan Al-Kaf, pengarang daripada Taqrirat Sadidat itu 2,75. Nah kita Pak, ini ada kaidah mengatakan bahwa al-khuruju minal khilaf ibahah. Nah, jadi keluar daripada perbedaan itu adalah dianjurkan. Misalnya ada yang 2,5 yang berpendapat, ada yang 2,75 yang berpendapat. Nah itu kita ambil aja yang paling banyak 2,75 atau lebih sesekali 3 kilo. Nah itu dianjurkan. Nah ada pula yang berpendapat satu syak itu 2,4 kilo aja. Ada Syekh Mustafa Al-Khin ya, namanya pengarang pengarang daripada Al-Fiqh Al-Manhaji. Kehati-hatian 3 kilo. Misalnya ada nih yang berpendapat zakat fitrah di Indonesia, apakah boleh pakai uang? Nah, sedangkan kita ini memakai namanya kias bulan, jadi ini pakai bahan pokok, amunnya di Arab itu namanya gandum dan kurma. Nah itu pakai itu sih zakat, tapi kalau di Indonesia kita pakai bahan pokok. Nah kalau kita di sini baras, nah kalau yang di bagian timur di Papua Maluku itu ini pakai sagu, makanya pakai sagu juga. Kalau di Mesir itu kan pakai apa? Nah kalau di Mesir itu beda. Kalau di Mesir itu lebih mengutamakan budaya daripada kias. Nah, jadi di sana itu makannya itu pakai roti ish lah. Jadinya gandum itu dibanyuinya, habis itu dia makannya di suatu tempat. Nah, habis itu dia mengembang. Nah, habis mengembang hanya dilempengkannya, habis itu hajar di pemanggangan. Nah, di pemanggangan tuh jadi dipanggang berjalan karena tempat pemanggangan itu kayak pintu tuh karena lagi dan kayak 2 kali daripada 3 kali daripada kulkas tuh bukan garalnya. Nah jadi ini kada semua orang bisa memasak is di rumah. Ada bisi gitu, Ada bisi pemanggangan singgaralan gitu, lawannya kadang ribet. Nah lawan budaya ini dasar nukar. Lawan ininya gandum itu, ini di sana subsidi gue. 1 pon 1.000 rupiah itu kau makan 3 sampai 4 ish. Nah, jadi banyak dapat 1.000 tuh. Jadi biaya hidup di sana murah. Nah, 5.000 banyak biasa santai makan. Nah, jadi misalnya kenapa jadi Mesir membolehkan zakat fitrah itu pakai duit? Kalau nggak salah di situ minimum nominalnya pas turun tuh 40.000 sampai 50.000. Kenapa? Jadi karena apa? Karena orang Mesir itu budayanya itu menukar. Lainnya kita menukar beras, habis itu masak di rumah. Nah ya kalau tapi yang mau di Mesir itu nukar sudah jadi tinggal makan. Nah jadi setiap RT banyak ada berjualan penggilingan berjualan di situ. Jadi budayanya di sana nukar. Kalau di sana kita insya Allah semua rumah ini ada jadi rice cooker, Magicom, main merek atau Toshiba. Jadi Mesir membolehkan zakat fitrah pakai duit. Amal kita di MUI kita boleh aja, cuma ini taklid itu apa? Mengumpati mazhab Hanafi. Nah, amunnya Hanafi itu satu syak itu beda ukurannya sama Imam Syafi'i kayak kita 2,5 kadang. Tapi di sini 3,8. Nah, 3,8 kilo. Jadi amunnya taklid kayak Imam Hanafi, maka umpati juga takaran sidir jangan setengah-setengah. Kayak gitu. Adapun daripada penerima, nah kita tadi yang kita membahas tadi siapa aja yang wajib zakat. Nah kira-kira berapa anak duduk di sini wajib dong punya zakat? Benar bagus baju di sini.
Nah, lalu siapa aja yang penerima zakat? Siapa aja orang yang penerima zakat itu ada 8 asnaf, 8 golongan. Yang pertama itu adalah orang yang fakir. Fakir dan miskin itu beda. Amunnya fakir itu, perhatikan, tidak memiliki harta atau tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Lawannya apa? Lawannya tidak bisa memenuhi setengah daripada kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primernya apa? Ya makan, namun kada makan apa kita. Misalnya satu kali makan berapa? Nasi kuning paling murah 10.000, oke. 3 kali makan 30.000 kalau Bu. Nah, ini tidak bisa memenuhi setengah daripada itu 15.000. Berarti kalau Bu, misalnya ini sidin bisi 10.000 aja sehari, berarti ini termasuk golongan yang fakir. Atau kadang bisa memenuhi setengah daripada hidupnya dalam sehari. Amunnya ini miskin Bu. Nah, ini beda fakir dan miskin. Nah, amunnya miskin itu adalah ini misi aja pekerjaan, bisi aja gawean, bisi aja harta rumah. Tapi apa? Tapi ini tidak bisa memenuhi semua kebutuhan primernya. Jadi misalnya sehari ini 30.000 Bu. Tapi ini bisi 20.000 aja. Nah, itu termasuk orang yang miskin. Ini ada bisi kaidahnya fakir lah miskinnya di bawah 50% fakir. Tapi amunnya miskin di bawah 100%. Lalu pengambil zakat pun. Nah, ambil zakat ini orang-orang yang panitia membagikan zakat keset yang boleh setiap hari menerima akan baras saja setiap hari. Banyak baras ini kalian juga nih pada bagi baras. Nah, jadinya berhak juga dapat zakat tadi. Lawan ambil ini biasanya sudah dilantik atau sudah disahkan oleh pemerintah. Lawan ada lagi namanya mu'allaf. Nah, mu'allaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Nah, tapi lihat di Jawa mu'allafnya, apakah mu'allafnya ini mampu aja atau orang yang punya kepentingan masuk Islam. Jadi ada di zaman Nabi itu ini ada banyak berbondong-bondong masuk Islam untuk apa? Untuk ini biar ditukari dagangannya, biar ini populer dagangannya, biar atau cepat naik jabatannya dalam politik. Nah, itu ada kepentingan biasa masuk Islam sehari. Nah, ini dilihat juga ada juga yang lemah imannya. Misalnya ini tetap aja hidupnya ini kayak aja dalam Islam, nah dari lemah imannya. Misalnya ini kurang dalam ekonomi. Nah, lalu ini seandainya ini kada diberi zakat, maka ini akan berguling ke agama asalnya, negara juga. Nah, jadi itu yang diberi. Namanya sugi-sugi aja Pak, kan usah diberi. Lalu ada namanya rikop. Nah, rikop ini beda sama budak. Budak kan boleh. Budak itu tanggungan daripada tuannya. Tapi kalau rikop itu apa? Nah, kalau rikop itu ada kesepakatan untuk melunasi dengan nominal tertentu untuk menjadi orang yang merdeka. Nah, itu misalnya ini sudah visi kesepakatan bayar 10 juta misalnya. Nah, bayar ke tuannya hanya bisa bebas daripada itu. Dulu boleh budak-budakan, ini alhamdulillah sudah dihilangkan. Lalu ada orang yang berhutang. Nah, orang yang terlilit hutang. Jangan terlilit hutang KPR aja. Nah, insya Allah KPR-nya orang-orang yang mampu aja. Karena apa? KPR ini sejuta sebulan gue 20 tahun. Nah, lalu ini persyaratan bank nih alih pulang ini harus ada itu pekerjaan tetap lah macam-macam. Kalau ada jaminan bermaterai macam-macam, nah itu insya Allah yang mau ambil si KPR itu insya Allah mampu aja Bang gue di atas penghasilan daripada sejuta. Namun sejuta mau si KPR bisa menggeser KPR aja. Lalu ada lagi fisabilillah atau orang yang berperang di jalan Allah. Bukan orang yang menuntut ilmu. Nah, itu orang yang berperang. Kalau ini insya Allah ada lagi yang berperang. Lalu ada namanya ibnu sabil atau orang yang di dalam perjalanan. Itu adalah orang-orang yang
penerima zakat. 8 asnaf, 8 golongan daripada penerima zakat. Lalu kebalikannya Pak, orang yang tidak boleh diberi zakat siapa aja? Nah, orang yang tidak boleh diberi zakat itu adalah yang pasti adalah orang yang sugih. Nah, lalu ada budak. Nah, karena tadi budak itu adalah tanggungan daripada hambanya, daripada tuannya. Nah, itu pada boleh. Lalu ada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, kayak Habib, Sayyid. Nah, itu ada yang keturunan Nabi, itu kada boleh diberi zakat. Habib Alwi, Bib, ulun hendak berzakat atau ada? Jangan dari sini. Lalu ada lagi orang nonis atau orang non muslim atau orang kafir. Nah, itu tidak boleh diberi zakat, harus Islam. Amun hendak memberi, ya kada apa memberi, tapi harus ditunaikan zakatnya. Amun memberi itu bersedekah. Lalu ada orang yang nafkahnya ditanggung muzaki. Misalnya anakku nih, anak orang nih pinanya nih kasihan nih, tapi nya sudah ditanggung. Atau anak wajibin, jangan, itu nafkah namanya, lain zakat. Atau istri yang wajibin, jangan, itu namanya nafkah. Memberi zakat ke anak gue. Lalu ada yang bertanya, apakah guru ngaji, guru-guru, lalu santri, Muhammad Darussalam, lalu suhada itu apakah itu di fisabilillah? Nah, itu bukan termasuk fisabilillah. Bukan termasuk fisabilillah. Karena apa? Karena konteksnya fisabilillah itu adalah orang yang ada di jalan Allah, itu adalah orang yang berperang. Kayak zaman Nabi itu ada perang Badar, perang Uhud, gitu. Lalu ada lagi yang bertanya, apakah memberi zakat fitrah itu tanpa amil? Nah, tanpa amil zakat lalu memberi langsung ke orangnya, itu apakah diterima? Nah, itu boleh-boleh saja. Jadi misalnya ada tetangga, kerabat, keluarga, nah misalnya inya masuk 8 golongan tadi, maka langsung kita beri tanpa ada konfirmasi, tanpa ada langsung perantara amil zakat, itu boleh-boleh saja. Nah, boleh saja. Asal apa? Asal kita tahu itu adalah 8 golongan yang masuk dalam penerima zakat. Lalu Bang Bu, ada yang bertanya, janin dalam kandungan misalnya tuha, tapi janinnya nih belum keluar. Waktu Syawal atau Ramadan, apakah ini wajib dizakati? Oh, kada wajib dizakati. Amunnya keluar jadi manusia, alay-alay sudah, nah, wajib dizakati di sesuai ketentuan yang waktu lalu jelaskan tadi. Mungkin sampai sini saja dulu penjelasannya dari dulu. Zakat fitrah misalnya ada yang kurang atau kecepatan menjelaskan, itu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.